Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, studi materi PAI, yang beranggotakan Weli Artensia Tanani dan Tias Dwi Andriani, yang akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kemajuan Pengetahuan dalam Sejarah Islam. Fase perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan. Periodisasi sejarah dalam peradaban Islam secara garis besar terbagi 3 bagian, yaitu fase klasik dimulai pada tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Fase pertengahan pada tahun 1250 sampai dengan 1800 Masehi. Dan fase modern dimulai pada 1800 sampai sekarang. Kajian perkembangan ilmu pengetahuan Islam dalam 3 periode, yaitu perkembangan ilmu pada periode awal Islam, Umayyah, Abbasiyah, dan modern. Kemudian pembahasan yang pertama yaitu 1. Periode awal Islam. Periode awal Islam ini sering juga disebut sebagai fase yang mana kitab suci Al-Quran baru diturunkan di tengah-tengah umat manusia. Periode ini mulai dari abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi. Periode ini bermula dengan ditandainya kemajuan perpustakaan Arab, pengajaran Islam, dan penyebaran pokok-pokok peradaban Islam yang merangkul 3 unsur penting dalam peradaban, yaitu keagamaan, kesukuan, dan aristokratis. Selanjutnya yaitu corak perkembangan peradaban Islam pada periode ini lebih cenderung meramu antara peradaban Islam dengan konsep-konsep Imperium Timur sebelumnya, baik dari sisi ekonomi maupun monoteistik yang telah ada. Kemajuan periode tersebut ditandai dengan adanya kreativitas umat untuk mendirikan sebuah konsep negara baru dan intuisi kemasyarakatan yang bisa sejalan selaras antara intuisi negara dengan agama. Kemudian dari sini lahirlah kebijakan-kebijakan baru dari kepemimpinan setelah wafatnya Nabi alaihissalam pada masa Khulafa Ar-Rasyidin yang mampu membawa kebijakan Islam bisa diterima luas di seluruh kalangan. Kemudian dalam periode ini perkembangan ilmu pengetahuan Islam lebih cenderung ke arah ilmu-ilmu syariat, ulum nakliyah, ulum syariah dibanding ilmu-ilmu logika. Ilmu syariat yang bertumpu pada sumber primer Islam, Al-Quran dan Hadis, mampu menjawab permasalahan-permasalahan seputar ibadah. Pasca sepeninggal Rasulullah, termasuk juga munculnya ilmu qiraat yang erat kaitannya dengan cara membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Dalam rangka penyebaran ilmu qiraat ini, Khalifah Umar mengirim beberapa delegasi untuk menyebarkan bacaan yang benar. Pembahasan yang kedua yaitu kemajuan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Sejarah yang pernah melekat pada kepemimpinan Bani Umayyah. Namun terlepas itu semua, banyak sekali kemajuan-kemajuan kekuasaan yang di bawah kepemimpinan mengalami kemajuan yang amat pesat. Seperti peran Ali Al-Aqli yang berhasil membumikan bahasa Arab di Andalusia, Cordoba. Pada tahun 330 Hijriah atau 941 Masehi, ia memenuhi undangan Al-Nasir untuk menetap di Cordoba dan mengembangkan ajaran Nahwu sampai akhir hayatnya. Ali Al-Aqli banyak sekali meninggalkan karya-karyanya yang sangat bermanfaat di Cordoba dan yang menjadi cikal bakal berkembangnya bahasa Arab di sana. Karangannya antara lain Al-Amali dan Al-Nawadir. Selanjutnya, selain itu, maju di bidang agama, ilmu filsafat juga mulai dijamah di kota Andalusia. Lutfi Abdul Badi mengemukakan bahwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Misarah al-Bad ini adalah orang pertama kali yang menekuni bidang filsafat di Andalusia. Hal ini berarti ilmu filsafat sudah dikenal sebelum Al-Jabali, dan ilmu itu berkembang pesat pada masa Al-Nasir dan sampai pada puncaknya di masa Al-Mutasir. Seiring berkembangnya filsafat, berkembang juga ilmu-ilmu pasti. Ilmu pasti yang digemari bangsa Arab bersumber pada buku India Sinbad yang diarabkan oleh Ibrahim Al-Fazari pada tahun 771 Masehi. Dengan perantara ini, bangsa Arab lebih mengenal dan menggunakan angka-angka India yang di Eropa. Angka itu dikenal dengan angka Arab. Pembesar Andalusia pada periode ini antara lain Abu Ubaidah Muslim ibnu Ubaidah al-Balansi. Selanjutnya, pada masa Abbasiyah, peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Ilmu pengetahuan pada masa ini sangat maju secara pesat. Kemajuan ilmu pengetahuan pada masa ini disebabkan adanya gerakan terjemah besar-besaran terhadap naskah-naskah asing ke dalam bahasa Arab, terutama naskah-naskah Yunani. Meskipun gerakan terjemah naskah-naskah asing sudah mulai sejak masa Umayyah, namun
Puncak keemasan ada pada masa Abbasiyah. Upaya penerjemahan yang dilakukan Abbasiyah tidak hanya bersumber dari naskah Yunani saja, melainkan sumber lain, seperti bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Para penerjemah juga bukan hanya dari kalangan Muslim saja, namun banyak juga ditentukan penerjemah-penerjemah Nasrani, Syria, dan Majusi Persia. Kemajuan ilmu pada masa Abbasiyah yang paling menonjol dibanding masa Umayyah, yaitu adanya perpustakaan dan observatorium Baitul Hikmah. Tempat ini berfungsi sebagai perpustakaan sekaligus tempat pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Institusi ini merupakan lanjutan dari institusi di masa Imperium Sasania Persia yang bernama Jundisepur Academy. Namun bedanya, institusi ini pada masa Harun ar-Rasyid dirubah menjadi Khizanah al-Hikmah atau pusat filsafat. Serta objek penelitian pada masa Imperium Sasania Persia hanya fokus pada penyimpanan puisi-puisi dan cerita raja-raja. Di masa Harun ar-Rasyid diperluas penggunaannya pada semua ilmu pengetahuan. Pada masa ini juga, perkembangan mazhab-mazhab Islam juga sangat banyak bermunculan. Antaranya, Imam Auza'i wafat pada tahun 774 Masehi, yang merupakan pendiri mazhab Auza'i di Syria. Pendiri mazhab besar kedua, Malik ibnu Anas, wafat pada tahun 795 Masehi, yang memiliki karya agung di bidang hadis, kitab Al-Muwatta. Dan lahir juga pendiri mazhab Islam besar ketiga, Imam Syafi'i, wafat pada tahun 820 Masehi, yang telah berhasil merapikan kaidah-kaidah usul fikih dan kitabnya Ar-Risalah, serta pendirian mazhab besar keempat, Imam Ahmad ibnu Hanbal, wafat pada tahun 855 Masehi, yang memiliki kumpulan-kumpulan hadis dalam Musnad Ibnu Hanbal yang berisi 30.000 hadis Nabi. Yang terakhir, masa modern. Periode modern ini secara umum dimulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan pembaharuan masing-masing. Seperti Indonesia, perkembangan pengetahuan Islam di negara ini tidak bisa lepas dari peran dua organisasi masyarakat besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang didirikan Muhammad Darwis atau kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, secara garis besar membawa misi ingin mengajak umat Islam Indonesia di samping belajar ilmu-ilmu agama juga mendalami ilmu-ilmu umum. Dalam lembaga tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengenalkan pemikiran para reformis Islam terkemuka seperti Jamaluddin Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Absuh, dan sebagainya. Kemudian, organisasi besar kedua yaitu Nahdlatul Ulama yang diprakarsai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Secara umum, organisasi ini dalam bidang pendidikan lebih memfokuskan pengajaran-pengajaran dengan sistem klasik, yaitu mengajarkan kitab-kitab kuning di lembaga non-formal atau yang lebih umum disebut pesantren. Kemunculan organisasi NU telah membuka pintu besar di Indonesia terhadap kajian-kajian keislaman dengan berbagai mazhab. Secara garis besar, dalam mazhab fikih, NU menganut mazhab Syafi'i. Namun, mazhab-mazhab Islam yang lain juga diajarkan dalam sistem pendidikan NU. Di sini, kemudian NU mengajarkan para pengikutnya bisa bersikap lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun pembuatan makalah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.